Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Tetap jaga kesehatan. Baiklah, untuk hari ini Pak Guru akan membahas materi yang sama, yaitu teorema Pitagoras. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang penerapan teorema Pitagoras dalam menyelesaikan masalah. Ada beberapa langkah, kita dapat menggunakan beberapa langkah untuk mempermudah kita dalam menyelesaikan soal cerita ya. Nanti penyelesaian masalah ini adalah kita akan menyelesaikan masalah terkait soal cerita. Langkah-langkah yang dapat kita lakukan adalah yang pertama itu kita membuat gambarnya dulu atau sketsanya berdasarkan soalnya. Misalnya nanti di soal dia bilang, dikatakan ada gambar pohon dan ada gambar pohon dan tangga, berarti kita harus menggambarnya atau mensketsakannya seperti yang ada di soal. Yang kedua adalah mengisi ukuran-ukuran yang diketahui ke dalam gambar. Ya, nanti misalnya panjang tangganya 13 meter, kita tulis 13 meter seperti itu. Kita tulis apa yang diketahui ya. Yang ketiga adalah menggunakan rumus yang sesuai. Misalnya kita kan punya beberapa rumus untuk penggunaan teorema Pitagoras. Misalnya kita untuk mencari sisi miringnya, berarti kuadrat dari sisi lainnya kita jumlahkan. Demikian pula untuk mencari sisi lain selain sisi miringnya, berarti sisi miring kuadratnya kita kurangi, seperti itu ya. Yang terakhir adalah kita selesaikan soalnya, kita hitung seperti perhitungan seperti biasa ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Ini contoh soal pertama berkaitan tentang permasalahan yang berkaitan dengan teorema Pitagoras. Soal yang pertama, Rino akan menaiki tangga untuk menggapai sebuah kelapa di atas pohon. Apabila panjang tangga tersebut adalah 13 meter dan jarak ujung bawah tangga dengan pangkal pohon adalah 5 meter, tentukan tinggi pohon yang akan dicapai tangga tersebut dari permukaan tanah. Oke. Untuk menyelesaikan soal cerita seperti ini, yang harus kita lakukan pertama adalah kita gambar dulu ya, kita sketsakan soalnya. Kita sketsakan atau gambar seperti apa yang ada di soal. Dia bilang ada tangga dan ada pohon kelapa. Kita gambar dulu ya pohon kelapanya. Pohon kelapa. Kita gambar pohon kelapanya dulu. Misalkan ini pohon kelapanya. Oke. Ini tanah. Tanah dan ada tangga menuju ke atas pohon. Kita anggap tangganya seperti ini. Oke. Setelah kita gambar, yang kedua adalah kita mengisi ukuran-ukuran
yang diketahui. Kita ketahui di soal itu panjang tangganya 13 meter. Ini 13 meter. Dan jarak ujung bawah tangga dengan pangkal pohon adalah 5 meter. Berarti di sini 5 meter. 5 meter. 5 meter. Di sini 13 meter. Oke. Yang ditanyakan adalah tentukan tinggi pohon, berarti tinggi yang ini diketahui, yang akan dicapai tangga tersebut dari permukaan tanah. Oke, kita misalkan, kita lihat ini kan sudah berbentuk segitiga ya, segitiga siku-siku. Nah, yang harus kita lakukan adalah kita identifikasi dulu mana yang merupakan sisi miringnya. Sisi miringnya yang mana ini? Sisi miringnya adalah yang terletak di depan sudut siku-siku, kan di sini sudut siku-sikunya. Berarti sisi miringnya adalah yang ini, 13 cm. Jadi kita bilang saja tinggi kuadrat itu sama dengan, untuk mencari sisi yang lain dari segitiga siku-siku, berarti sisi miringnya kita kuadratkan. Sisi miring kuadratnya kita kurangi. Berarti 13 kuadrat dikurangi 5 kuadrat. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 13 kuadrat 169 dikurangi 5 kuadrat 25. 169 dikurangi 25 sama dengan 144. Ini adalah tinggi kuadratnya. Berarti kalau tingginya saja, untuk menghilangkan kuadrat berarti kita akarkan. Berarti akar 144 itu sama dengan 12 meter. Jadi tinggi pohon kelapa adalah 12 meter. Oke, seperti itu ya. Semoga dipahami. Jadi yang harus kita cari di sini adalah mana bagian yang sisi miringnya, mana yang bukan sisi miringnya. Oke, itu saja. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Oke, contoh soal kedua. Sebuah kapal berlayar ke arah timur sejauh 15 km. Kemudian ke arah selatan sejauh 20 km. Yang ditanyakan, hitunglah jarak kapal sekarang dari tempat semula. Oke, jarak kapalnya ya. Yang pertama kita lakukan adalah kita gambar dulu. Misalnya ini kapalnya. Oke, ini kapal. Dia berlayar ke arah timur. Ini posisi semulanya. Dia berlayar ke arah timur itu sejauh 15 km. Kemudian ke arah selatan, berarti selatan. Oh ya, untuk
Tentukan arah itu biasanya di peta itu, kalau kita peta itu atas itu adalah utara, sebelah kanan timur, sebelah bawah itu selatan, sebelah kiri itu barat ya. Biasanya di peta seperti ini. Oke, ke selatan sejauh 20 km sini kapalnya sekarang. Pertanyaannya adalah jarak kapal sekarang, berarti jarak kapal yang sekarang di sini. Jarak kapal sekarang yang di sini dengan tempat awal ini berapa? Berarti ini yang ditanyakan. Kita misalkan ini adalah X. Yang ditanyakan X berapa? Oke. Dari sini kita lihat kalau ini berbentuk segitiga siku-siku dengan siku-sikunya di sini. Berarti kita lihat mana sisi miringnya. Sisi miringnya adalah X ini kan, berarti yang ditanyakan adalah sisi miringnya. Oke, berarti tinggal kita cari X kuadrat sama dengan, karena X ini adalah sisi miringnya, kita misalkan jarak kapal sebagai X dan X itu adalah sisi miringnya, berarti X kuadrat sama dengan, kalau mencari sisi miring kan kita tambahkan, berarti 20 kuadrat ditambah 15 kuadrat. 20 kuadrat sama dengan 400 ditambah 15 kuadrat 225. Berarti X kuadrat sama dengan 625. Berarti X sendiri sama dengan, hilangkan kuadratnya dengan akar, jadi akar 625. Akar 625 sama dengan 25. Berarti jaraknya adalah 25 km. Jadi jarak kapal adalah 25 km. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Ingat mana yang ditanyakan, mana yang merupakan sisi miringnya dari segitiga itu. Oke, seperti itu ya. Semoga dipahami. Kita lanjut ke soal selanjutnya. Soal nomor 3. Nah, ini terkait dengan bangun ruang. Oke, bagaimana kalau soalnya adalah soal tentang bangun ruang? Contoh seperti berikut ini. Diketahui kubus ABCDE EF GH dengan panjang AB itu 15 cm. Ingat AB 15 cm. Dan hitunglah panjang diagonal ruang AG. Oke, untuk menyelesaikan soal ini kita lihat dulu. Ini kan kubus. Ingat sifat kubus, semua panjang sisinya sama. Berarti kalau di sini 15 cm, berarti di sini juga 15 kan? Di sini 15, di sini 15, semua sisinya panjangnya 15. Seperti itu ya. Oke, kalau kita sudah tahu panjang sisinya, selanjutnya kita cari yang ditanyakan. Yang ditanyakan diagonal ruang AB, berarti yang ini. Diagonal ruang AG. Oke. Nah, untuk mencari diagonal ruang AG, yang pertama harus kita cari adalah kita tarik dulu dari A ke C. Ini agar
dia berbentuknya segitiga siku-siku. Oke, perhatikan ya, kita tarik A ke C garis. Nah, ini kan berbentuk segitiga. Ya, segitiga ACG ya. Oke, seperti itu ya. Nah, ini juga bentuk segitiga ABC. Oke, yang dicari pertama adalah kita cari panjang AC. Yang pertama adalah kita cari panjang AC. Yang ditanyakan itu adalah diagonal ruang AG berapa. Oke, yang pertama kita cari adalah panjang AC. Panjang AC ya. Panjang AC berapa? Nah, untuk mencari panjang AC, kita gambar dulu segitiganya. Kita panjang dulu, panjang segitiga AC-nya. Oke. Seperti ini ya. Ya, misalkan seperti ini. Panjang misalnya di ini B, di sini A, di sini C. Oke, panjang AC yang ini berarti. Kita tahu panjang AB itu 15, AC juga 15, BC juga 15. Berarti panjang AC sama dengan panjang AC. AC ini kan sisi miringnya. Ya. Berarti panjang AC kuadrat itu sama dengan 15 kuadrat ditambah 15 kuadrat, karena sisi miring kan ditambah. 15 kuadrat 225 ditambah 225 sama dengan C kuadrat sama dengan 225 tambah 225 450. Berarti AC sendiri sama dengan, kita akarkan, akar 450. Akar 450 berapa? Nah, kita sederhanakan akarnya menjadi 450 ini sama dengan 225 kali 2 kan? Nah, kalau sudah tahu 225 kali 2 berarti tinggal kita akarkan. Akar 225 kali akar 2. Akar 225 kan 15, berarti 15 akar 2. Panjang AC sama dengan 15 akar 2. Kalau sudah ketemu panjang AC, yang kedua yang kita cari adalah panjang diagonal ruang AG. Oke, untuk mencari panjang diagonal ruang AG, kita tuh gambar dulu ya, gambar dulu segitiganya. Di sini A, sini C ya, sini C yang ini, di sini C, di sini A, di sini G. Yang ditanyakan yang ini kan, CG yang ini 15. Terus AC yang sudah kita cari tadi sama dengan 15 akar 2. Nah, untuk mencari AG, diagonal ruang AG-nya, AG-nya ini apa? Dia ini kan sisi miringnya, berarti kita pakai rumus sisi miring. Berarti kita jumlahkan kan kuadrat sisi lainnya, sehingga diperoleh AG kuadrat sama dengan 15 kuadrat ditambah 15 akar 2 kuadrat. 15 kuadrat sama dengan 225 ditambah 15 akar 2 kuadrat. Oke, 15 kuadrat kan 225.
Kalau akar 2 kuadrat 2, arti diperoleh 225 ditambah 225 kali 2 450. Seperti itu ya caranya. Kita kuadratkan 15 nya, terus kita kuadratkan 2 nya juga. AG kuadrat berarti AG sendiri sama dengan AG kuadrat sama dengan tambahkan, berarti 675. AG sendiri berarti untuk menghilangkan kuadrat kita akarkan, akar 675. Kalau kita sederhanakan 675 ini sama dengan akar 225 kali 3. Artinya diperoleh akar 225 kali akar 3. Jadi hasil akhirnya akar 225 kan bisa diakarkan jadi 15. Terus akar 3 nya kita biarkan. Nah, diperoleh hasilnya 15 akar 3. Jadi panjang AG sama dengan 15 akar 3. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Yang harus kita identifikasi dulu mana diagonalnya, mana ruangnya, mana diagonal bidangnya. Terus kita pisahkan, kita ambil segitiganya itu, terus kita cari mana yang ditanyakan. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Nah, soal nomor 4, ditentukan luas persegi berikut jika diketahui panjang diagonalnya adalah A. Panjang diagonalnya 5 akar 2 cm, B. Panjang diagonalnya 12 cm. Oke, kita cari dulu yang nomor A. Kita gambar dulu. Nah, ini sudah. Panjang diagonalnya ini persegi, panjang diagonal berarti ini ya, ini 5 akar 2. Oke. Yang ditanyakan luasnya berapa, bagaimana cara menentukan luasnya? Caranya adalah sebagai berikut. Kita tahu kalau persegi ya, itu panjang sisi-sisinya itu siku-siku ya, semuanya siku-siku. Jadi kalau ini kita ambil sebuah diagonal, berarti siku-siku ini kita bagi 2, berarti panjangnya 4, besarnya 45, sudutnya besarnya 45 derajat. Nah, dari sini kan kita pakai rumus yang dulu itu. Oke, berarti kita misalkan yang di sini adalah A, di sini A. A ini berapa dulu? Nah, kita tahu kan perbandingannya adalah perbandingan untuk segitiga siku-siku sudut 45 derajat adalah sisi yang misalnya di sini C ya. Anggap ini C sisi miringnya. Perbandingannya adalah A berbanding C itu sama dengan 1 berbanding 1 berbanding akar 2 ya, seperti ini. Berarti kalau kita mau mencari A, berarti A berbanding C itu sama dengan
1 berbanding akar 2. A-nya yang dicari berbanding 5 akar 2 sama dengan 1 berbanding akar 2. Nah, kita ubah ke per. A per 5 akar 2 sama dengan 1 per akar 2. Kita pindahkan 5-nya ke sini menjadi A sama dengan 1 per akar 2 kali 5 akar 2. Akar 2 dibagi akar 2 kan 1. Berarti A-nya sama dengan 5. 1 kali 5 sama dengan 5. Berarti panjang A sama dengan 5 cm. Oke. Kita sudah tahu panjang A. Sekarang luasnya berapa? Berarti luas perseginya sama dengan luas persegi. Rumusnya adalah sisi kali sisi, berarti A kali A. Sisinya kan A, berarti A kali A. A-nya 5, berarti 5 kali 5 sama dengan 25 cm persegi. Jadi luas perseginya itu sama dengan 25 cm persegi. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Kita lanjut ke nomor B. Sama caranya yang nomor B juga seperti itu. Kita gambar dulu perseginya. Oke. Sama kayak tadi. Diagonalnya panjangnya 12. Kalau ini A, kalau diagonalnya berarti sudutnya menjadi 45 derajat untuk persegi. Oke, di sini siku-siku. Sama seperti tadi. Misalnya di sini C ya. Berarti sama kayak yang ini. A berbanding C sama dengan 1 berbanding akar 2. Berbanding 12 sama dengan 1 per akar 2. A per 12 dibuat jadi per 1 per akar 2. Berarti A sama dengan 1 per akar 2 kali 12. Tidak bisa dibagi ya. Nah, untuk menyederhanakan bentuk yang seperti ini begini caranya. 1 kali 12 kan 12, berarti A sama dengan 12 per akar 2. Nah, untuk menghilangkan akar 2 berarti kita kalikan dengan sekawannya. Berarti 12 per akar 2 dikali akar 2 per akar 2. Kalau di sini akar 3 berarti kalikan akar 3 per akar 3. 12 kali akar 2, 12 akar 2. Akar 2 kali akar 2, 2. Ingat ya, kalau di sini akar 6 berarti kalikan akar 6 per akar 6. Kalau di sini akar 3 kalikan akar 3 per akar 3. Akar 5 berarti akar 5 per akar 5. Seperti itu ya. Ini A-nya berarti diperoleh 12 dibagi 2 sama dengan, bisa dibagi kan, 12 bagi 2 6. 6 kali akar 2, 6 akar 2 cm. Jadi diperoleh nilai A sama dengan 6 akar 2. Selanjutnya yang terakhir kita cari luasnya. Luas perseginya sama dengan sisi kali sisi, A kali A. Panjang sisinya adalah 6 akar 2. Berarti 6 akar 2 kali 6 akar 2. Nah, cara mengalihkan yang seperti ini, kalikan dulu 6 kali 6, 36. Akar 2 kali akar 2, 2. 36 kali 2, 72 cm persegi. Seperti itu ya. Jadi luas persegi yang untuk soal B adalah
72 cm persegi. Seperti itu ya. Semoga dipahami. Kita lanjut ke soal nomor 5. Soal 5 ini sama seperti yang tadi, tapi ini untuk bangun persegi panjang. Nah, untuk persegi panjang sama caranya, kita gambar dulu. Oke. Sebuah persegi panjang berukuran panjang 12 cm dengan panjang diagonalnya sama dengan panjang diagonalnya 13 cm. Oke. Ketahui panjangnya itu 12 cm, panjang perseginya 12 cm, dan panjang diagonalnya 13 cm. Nah, tentukan luas perseginya, persegi panjangnya. Nah, untuk luas persegi panjang apa? Luas persegi panjang kan sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya diketahui, tinggal lebarnya. Lebarnya berapa? Nah, ini kan segitiga siku-siku, berarti untuk mencari lebar kita cari dulu yang jadi sisi miringnya adalah 13 cm. Berarti lebar kuadrat sama dengan 13 kuadrat, kita kurangi kan untuk mencari panjang selain sisi miring, berarti sisi miring kuadratnya kita kurangi. Berarti 13 kuadrat dikurangi 12 kuadrat. 13 kuadrat itu sama dengan 169. 12 kuadrat sama dengan 144. 169 dikurangi 144 sama dengan 25. Berarti lebar sendiri sama dengan akar 25. Lebarnya jadi sama dengan 5 cm. Akar 25 kan 5. Berarti lebarnya sama dengan 5 cm. Oke, kalau kita sudah tahu lebarnya dan panjangnya sudah diketahui yaitu 12 cm, berarti tinggal kita cari luas persegi panjangnya, itu sama dengan panjang kali lebar. Panjangnya sama dengan 12 cm, lebarnya 5 cm. Berarti luasnya sama dengan 12 kali 5, 60 cm persegi. Jadi luas persegi panjang adalah 60 cm persegi. Seperti itu ya. Semoga dipahami untuk yang soal seperti ini. Kita lanjut, ini soal terakhir terkait yang sama seperti soal cerita yang di awal tadi. Kita baca ya. Diketahui sebuah tangga yang panjangnya 10 meter bersandar pada dinding dengan jarak ujung tangga pada bagian atas lantai adalah 8 meter. Tentukan jarak dari kaki tangga ke dinding. Kita gambar dulu. Anggap dinding. Gambar dulu dindingnya. Anggap dinding. Anggap ini dindingnya. Terus kita gambar. Oke. Oke, ini tanahnya.
X-nya yang terakhir adalah tangganya. Ini tangganya ya. Anggap ini tangganya. Oke. Ini tangganya. Diketahui sebuah tangga panjangnya 10 meter. Ini 10 meter. Bersandar di dinding. Jarak ujung tangga yang ini berarti dengan bagian lantai dinding ada 8 meter. Yang ini 8 meter. Ditanyakan jarak dari kaki tangga ke dinding. Kita anggap jaraknya X. Kita misalkan jaraknya kaki tangga ke dinding ini sama dengan X. Dan ditanyakan adalah X-nya berapa. X-nya ini apa? Di sini siku-sikunya berarti sisi miringnya adalah 10 ini kan. Berarti untuk mencari X kita kurangi sisi miring kuadratnya. Berarti X kuadrat sama dengan 10 kuadrat dikurangi 8 kuadrat. 10 kuadrat sama dengan 100 dikurangi 8 kuadrat 64. 100 dikurangi 64 36. Berarti X sendiri sama dengan akar dari 36. Akar 36 sama dengan 6. Jadi X nya sama dengan 6 meter. Jadi jarak dari kaki tangga ke dinding itu adalah 6 meter. Oke, itu dulu untuk hari ini tentang materi penerapan teorema Pythagoras untuk penyelesaian masalah. Sekian untuk pertemuan hari ini. Jangan lupa belajar. Ya, jangan lupa belajar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.